Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita dapat berjumpa walaupun kita berjumpanya di kelas online. Ya, segala puji bagi Allah dan semoga teman-teman di sini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari segala penyakit atau wabah yang sedang melanda saat ini, teman-teman. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, baik teman-teman, di sini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Fauzan Hasbi. Saya lulusan UHAMKA. Alhamdulillah baru lulus. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal, teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada yang ingin memperkenalkan diri dulu nggak nih? Saya Kak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Hibatullah. Hobi makan. Ya, siapa lagi nih teman-teman yang mau memperkenalkan diri? Sebut nama dan hobinya ya. Kenalkan, nama saya Ririn Nur Alfiani. Hobi saya traveling. Makasih. Hobinya traveling. Udah traveling kemana aja, Diri? Banyak lah, Pak. Keluar negeri juga udah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi udah umroh belum? Umroh udah, dalam mimpi. Nanti bareng ya. Luar negeri naik kambing. Sombong banget. Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman juga bisa nyusul. Ya, siapa lagi nih teman-teman? Bukan sapi. Ya, siapa lagi teman-teman yang ingin memperkenalkan diri? Halo semuanya. Nama saya Trinugroho. Saya biasa dipanggil OO Ambon. Hobi saya naik motor. Oke, thank you. Dipanggil OO aja ya. Oke, Pak. Siap, OO. Ya, siapa lagi teman-teman yang ingin memperkenalkan dirinya biar lebih dekat, lebih kenal. Ya, silahkan. Saya Pak. Ya, silakan. Silakan. Kenalkan teman-teman semua. Bentar Pak, ada ondel-ondel berisik. Iya, ondel-ondelnya di silent dulu. Ya, silakan teman-teman yang lain. Si Prima lagi ada kendala, ada ondel-ondel lewat di rumah dia. Prima tinggal di mana, Prima? Di Cakung Pak. Cakung. Oke. Siapa ya Kedengeran teman-teman? apa suara ondel-ondelnya? Udah nggak apa-apa, langsung aja. Jelas kok kedengeran. Kenalkan teman-teman, nama saya Prima. Hobi saya main ondel-ondel. Oh, Prima sering main ondel-ondel ya? Ya Pak, kadang nyari duit. Oke, siap Prima. Terus lestarikan budaya kita ya, budaya Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Salut buat Prima. Nah, dia melestarikan bangsa Indonesia. Itu Pantas mukanya serem. Ya, siapa lagi teman-teman? Saya Pak. Siapa Eza ya? Ya, silakan Eza. Perkenalkan nama saya Eza Safia Rahmadani, bisa dipanggil Eza. Hobi saya makan. Makasih. Wih, suka makan, mantep nih. Traveling kuliner. Ya, terima kasih Eza. Ya, teman-teman yang lainnya. Saya Pak. Oke, silakan Rizka. Kenalkan, nama saya Rizka Nurbaiti Rahayu. Bisa dipanggil Rizka. Hobi saya makan juga, Pak. Baik teman-teman, untuk apa ya, mengefisiensi waktu ya. Ya, sebenarnya pengen banget nih kita berdiskusi panjang. Kita langsung ke materi aja ya teman-teman. Tunggu sebentar ya, saya izin share screen ya. Bapaknya udah perkenalan belum? Sudah dong di awal. Tunggu sebentar ya.
Oke, baik teman-teman, apakah bisa terlihat teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, teman-teman, di sini materi kita cukup menarik ya. Ya, di sini materi kita tentang tell me who I am. Nah, di sini adakah teman-teman yang bisa memaparkan siapa sih diri teman-teman itu? Ada nggak nih yang berani memaparkan siapa diri saya, siapa diriku? Saya, Kak. Oke, Diriku siapa? Elda, Raffi Kak. ya? Wih, mantap banget Raffi. Kakak Raffi. Diri saya, bapak saya, Tri, mama saya Ferdianti. Pokoknya saya lahir dari pasangan kedua orang itu. Terus saya dihidupkan oleh mereka berdua. Saya mempunyai sifat yang sedikit keras kepala. Terus apa lagi ya? Pokoknya kata orang saya itu orang baik, Kak. Tapi menurut saya tidak. Terus saya rajin mengaji. Pokoknya saya dalam diri saya tuh saya berpikir kalau saya ingin berguna bagi semua orang. Wih, Rajin mengaji, rajin sholat tidak? kita kasih apa dulu teman-teman? Ya, satu pertanyaan buat Raffi itu siapa? Rafif Rizki Hibatullah, Rafif artinya baik, Rizki rezeki, Hibatullah ngobrol Allah, Kak. Artinya digabungin Anak baik yang memberi rezeki dianugerahi oleh Allah. Masya Allah, ya Allah, kita doain ya, semoga rezeki Rafif dipelancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Rafif. Amin. Jawabannya, ya teman-teman, siapa lagi nih yang mau memperkenalkan atau membranding diri sendiri? Siapa diri? Ada yang mau? Ayo, nggak apa-apa. Apa aja, silakan. Oke, mungkin saya dapat narik kesimpulan ya bahwasanya teman-teman masih bingung dengan siapa sih diri saya. Nah, mungkin sebenarnya buat pertanyaan ini banyak aspek yang harus teman-teman pahami. Cuman di sini saya akan lebih mengkerucutnya ke arah minat dan bakat teman-teman. Kenali diri teman-teman, siapa diri teman-teman dan apa minat bakat teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ya, nah tadi teman-teman jelasin ya di PPT-nya. Ya, mengenali diri kita. Siapa sih diri kita? Ya, tentu saja kita adalah manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbuat dari tanah liat dan segumpal darah. Nah, itu menurut di Al-Quran juga dijelaskan ya teman-teman tentang siapa diri kita. Mungkin kita langsung ke arah ke minat dan bakat ya teman-teman. Mungkin teman-teman sering mendengar ya apa itu minat dan bakat teman-teman. Nah, ada yang bisa mengemukakan nggak apa itu minat, apa itu bakat, dan apa minat dan bakat kita, bakat diri kita sendiri? Tadi kan Andika menjelaskan bahwasannya saya hobi untuk bermain game online, Viri. Minat saya di traveling, Kak. Saya pengen jalan-jalan. Nah, siapa dari teman-teman yang berani mengemukakan minat dan bakatnya? Atau enggak pengertian aja dulu deh. Pandangan teman-teman, menurut teman-teman, minat dan bakat itu apa? Kalau bakat itu keahlian, Pak. Oke, good Elda. Keahlian ya? Ya, kalau minat itu ketertarikan atau keinginan seseorang untuk memiliki atau mempelajari sesuatu yang disukainya, Pak. Sip. Thank you Elda. Ada lagi teman-teman? Atau sama nih? Rafif, mukanya kayak bingung gitu. Rafif, kenapa Rafif? Saya setuju, Kak. Oke, setuju apa nih? Sama jawaban Elda. Oh, oke.
Ya, siapa lagi teman-teman? Udah ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, benar kata Elda tadi dan Rafif tadi ya, Rafif juga setuju dengan pernyataan Elda tentang minat. Nah, teman-teman, di sini berdasarkan teorinya, minat adalah suatu proses pengembangan dalam menumpahkan seluruh kemampuan. Tadi kata Elda, benar, kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Jadi, minat ini adalah kemampuan seseorang yang dituangkan dalam kegiatan yang diinginkannya, teman-teman. Nah, terus ada juga nih bakat, teman-teman. Bakat adalah kemampuan dasar. Tunggu sebentar, teman-teman. Ya, kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek. Jadi, bakat ini unik, teman-teman. Jadi, nggak semua orang bisa melakukan bakat yang teman-teman miliki. Jadi, kemungkinan dari kelas ini pun bakatnya berbeda-beda, nggak hanya satu. Nah, teman-teman, di sini apakah dapat dipahami, teman-teman? Di sini kita berdiskusi ya, tidak perlu langsung saya bertanya apakah ada pertanyaan, teman-teman langsung bisa mengajukan, Kak, bagaimana gini, silakan bertanya ya teman-teman. Di sini kita berdiskusi saja. Biar terkesan saya bukan jadi pemateri, saya juga masih dalam tahap belajar. Ya, apakah dapat dipahami, teman-teman? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Cerdas ya, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, di sini itu ada jenis bakat, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya saya hanya mengambil 5 dan sebenarnya ada banyak lagi, teman-teman, dari bakat tersebut. Di sini saya lebih mengkerucut ke bakatnya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada jenis bakat akademik khusus, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, mungkin di dalam satu kelas atau teman-teman mempunyai kelas di SMP-nya atau SMK-nya, pasti punya teman yang emang bakat dalam akademik khususnya. Contohnya dalam sains, dalam matematika, dan sebagainya, teman-teman. Nah, terus yang kedua, itu ada yang namanya bakat kreatif dan produk, teman-teman. Di mana bakat ini dia lebih condong ke arah kreatif, lebih inovatif dan produktif, teman-teman. Nah, terus ada juga, teman-teman, mungkin di sini juga ada nih yang bakat dalam bidang seni, teman-teman. Nih di poin ketiga nih. Nah, di sini mungkin ada unsur-unsur yang mungkin di sini ada teman-teman yang mempunyai bakat seni nih. Siapa nih? Ada nggak nih? Ada Pak. Wih, mantap. Nih. Iya, nah terus juga nanti kita bahas lebih dalam ya. Nah, terus di sini juga ada namanya bakat kinestetik dan psikomotorik, di mana bakat ini lebih condong ke arah gerak tubuh, bisa itu dari dalam bela diri, gerak tari dan sebagainya, teman-teman. Nah, terus ada juga yang namanya bakat sosial, teman-teman. Di sini adalah kemampuan khusus atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bersosialisasi. Dia tuh gampang bergaul orangnya. Itu juga salah satu bakat, teman-teman. Dan yang tidak bisa dimiliki orang lain. Karena kan ada juga orang yang lebih menyendiri, lebih juga bersosialisasi dan sebagainya, teman-teman. Kita lanjut ya, teman-teman. Lanjut, Pak. Nah, teman-teman, di sini juga ada yang faktor yang mempengaruhi bakat, teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengenali bakat teman-teman, ya harus teman-teman perhatikan juga ada beberapa faktor nih, teman-teman. Yang pertama, pengaruh unsur genetik. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini, teman-teman. Dia mempunyai bakat di bidang kinestetik, yaitu olahraga bola voli. Nah, otomatis di sana dia membutuhkan rata-rata tinggi badannya, contohnya seperti 180 ke atas lah, supaya mensupport dia buat menunjang prestasi dia di bidang olahraga, yaitu di cabang olahraga voli. Seperti itu, teman-teman, contohnya. Nah, terus teman-teman, bakat tanpa adanya latihan, tanpa diasah, itu sama aja bohong, teman-teman. Dia mempunyai bakat tapi dia tidak pernah mengasahnya, dia tidak pernah melatihnya, itu sama aja bohong, teman-teman. Ibaratkan pisau yang setajam apapun, apabila emang tidak pernah diasah, itu akan tumpul, teman-teman.
Nah, ada lagi nih teman-teman faktor ketiganya. Faktor ketiganya itu adalah lingkungan. Bagaimana cara supporting lingkungan ini. Jadi lingkungan juga berpengaruh teman-teman. Bagaimana dia mensupport, baik itu dari keluarga, baik itu dari teman-teman pergaulannya, baik itu dari lingkungan sekolahnya. Itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi ketiga faktor ini sangat mempengaruhi yang namanya bakat teman-teman, bakat yang ada pada diri teman-teman. Apakah dapat dipahami teman-teman? Suara saya terlalu cepat nggak teman-teman? Iya Pak, dapat dipahami. Enggak kok Pak. Ngerti Pak, saya tadi ada pertanyaan buat Bapak. Ya, silakan. Pak, bedain minat sama bakat itu bagaimana ya? Oke. Terima kasih Ti pertanyaannya. Perbedaan minat dan bakat. Nah, mungkin saya lempar ke teman-teman dulu ya. Ada nggak nih yang bisa menjelaskan? Tadi udah jelaskan nih perbedaan minat dan bakat. Minat itu bla 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 bla, bakat bla 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 bla. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Tri? Saya Kak. Wih, mantap. Berarti ini nyimak nih berarti nih. Ya, silakan Afif. Minat tuh kayak yang kata apa, sesuatu kegiatan atau ya sesuatu kegiatan yang kita senangi. Kalau bakat itu sesuatu kelebihan kita, entah itu kita minat, entah itu kita senangi, entah itu tidak. Seperti itu. Oke, terima kasih Rafif jawabannya. Dari teman-teman ada yang mau nambahin nggak nih? Dari Rafif, jawaban dari Rafif tuh bagus sekali ya. Udah masuk nih jawabannya. Nah, mungkin dari teman-teman ada tambahan nggak nih? Buat jawaban dari saudara Tri. Kalau nggak ada, saya mau nanya lagi Pak. Nanti dulu ya. Ada nggak nih teman-teman? Ya, terima kasih Mbak Rafif jawabannya. Iya, saya sedikit menambahkan ya. Ya benar tadi pernyataan dari Rafif bahwasanya minat itu adalah kemampuan di mana yang emang benar-benar dituangkan dalam suatu kegiatan yang emang benar-benar kita inginkan. Nah, sedangkan bakat itu adalah kemampuan yang ada pada diri kita. Jadi bisa diasah dan juga itu juga bisa dikembangkan. Nah, tadi kenapa Tri? Silakan. Pak, saya mau nanya lagi tuh. Kalau misalkan kita kan nggak tahu nih bakat kita di mana, minat kita di mana. Nah, pada contoh kasus minatnya itu diasah Pak terus-menerus, dan apakah itu bisa menjadi bakat atau gimana ya Pak? Apa bakat itu cuman datang udah dari lahiriah apa gimana ya? Oke, terima kasih Tri pertanyaannya. Ya, di sini juga sebenarnya banyak perdebatan antara minat dan bakat ya. Pertanyaan Tri tadi, minat itu ketika diasah apa bisa menjadi bakat, benar? Betul Pak, betul. Ya, kalau menurut saya pribadi itu bisa. Kenapa? Karena semua usaha teman-teman, hasil dari teman-teman nggak bakal mengkhianati usaha teman-teman. Saya percaya hal itu. Jadi apa yang teman-teman minati, teman-teman asah, teman-teman emang benar-benar serius akan hal itu, insya Allah itu akan berkembang menjadi potensi teman-teman dan menjadi bakat teman-teman. Dan ada juga teman-teman yang berspekulasi atau berpendapat bahwasanya bakat itu adalah yang emang udah dilahirkan, yang udah ada pada diri dia teman-teman, udah ada pada diri seseorang dari lahir. Nah, tinggal dikembangkan dan diasah. Nah, itu juga dapat pendapat seperti itu teman-teman. Gimana Tri? Kayaknya masih bingung nih. Saya masih bingung dalam artian ketika bakat itu, saya nggak tahu tuh Pak bakat itu seperti apa. Tapi kalau misalkan dari penjelasan tadi kan minat itu yang kita inginkan ya. Padahal mungkin penyesuaian bakat saya itu ya yang saya inginkan gitu. Jadi konteksnya kalau misalkan itu ya sama aja minat dan bakat gitu. Tapi kan dalam statement ini
dibedakan, ada minat dan bakat juga. Minat itu ya datang dari yang kita sukain, bakat itu ya intinya dari dalam diri kita sendiri. Nah, lebih spesifiknya dalam artian bakat itu seperti apa dan bagaimana caranya kita itu membedakan antara benar-benar ini bakat kita sendiri dan minat kita sendiri gitu. Masalahnya juga kalau terus berkelanjutan kita tidak bisa produktif, Pak, gitu. Karena kalau ada konteks seperti itu berarti minat dan bakat bisa berbeda gitu, dan kita nggak bisa konsisten dengan kedua hal itu gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Tri. Ini sebuah topik yang emang benar-benar menarik untuk dibahas teman-teman. Nah, teman-teman, untuk mengetahui bakat, nah nanti juga sebenarnya slide-nya ada dijelasin, cuman saya jelasin di sini dulu ya. Nah, kebetulan saya juga udah pernah, mungkin teman-teman di sini udah pernah yang namanya mengikuti tes minat bakat. Udah ada belum teman-teman? Pernah Pak. Hampir semuanya udah, Kak. Wih, mantap nih, udah nih. Nah, jadi di situ adalah terdapat poin-poin pertanyaan pernyataan di mana yang mengarahkan lebih condong kemanakah bakat teman-teman. Di situ dapat dilihat teman-teman. Di situ juga udah emang ada standarisasinya. Nah, nyambung dari pertanyaan Tri tadi, sebenarnya saya juga mengalami hal itu, Tri. Jadi pada saat saya tes minat dan bakat, bakat sangat tinggi saya adalah di bidang arsitek. Saya juga mengalami itu dapat dikatakan bakat saya. Tapi minat saya ke arah konseling. Nah, dari pernyataan itu bahwasannya saya menarik garis benang merah, bahwasannya minat yang kita geluti apabila emang benar-benar kita asah, kita perdalam lagi, itu akan menjadi sebuah potensi atau profesi yang akan kita jalani. Tunggu sebentar ya teman-teman, saya ya, maaf teman-teman. Ya, itu Tri. Saya juga punya pengalaman seperti itu Tri. Jadi kalau dikatakan sama itu berbeda. Jadi bakat itu emang udah ada dalam diri kita. Kita dapat diukur dalam tes. Di tes di konselor juga bisa. Jadi di situ keluarlah hasil bakat kita sebenarnya. Apakah itu di matematika ataukah di bidang kesenian atau di kinestetik tadi yang saya udah jelaskan di awal tadi. Nah, minat tuh yang tadi dijelasin, dasarnya seperti itu dasarnya. Apa yang kita inginkan. Nah, kalau dikatakan dipertanyakan apakah minat itu bisa menjadi profesi kita atau bisa yang kita geluti sampai saat ini, bisa. Seperti itu sih jawaban dari saya, Tri. Oke. Berarti ranah minat dan bakat itu orientasinya kemana ya? Apakah semuanya tentang lebih ke kreativitas, akademisi, apa di antara dua itu bisa berbeda? Berarti kan yang tadi Bapak simpulkan adalah bisa berbeda dari minat dan bakatnya. Saya mau ada sedikit ganjal juga Pak dari segi minatnya. Ketika minat itu timbul dari seseorang itu bisa atau tidak Pak, dan ketika minat itu sudah timbul dan kita asah terus menerus itu menjadi lahiriah atau kita menjadi bakat yang berbeda gitu. Jadi ketika ada bakat kita dari minat ke bakat ada dua, dan bakat ini dua-duanya bisa saling berjalan gitu Pak. Masalahnya kan tadi Bapak juga bilang kalau minat itu bisa jadi bakat. Nah, habis dari situ itu orientasinya kemana Pak? Apakah bisa benar terlaksanakan apa bagaimana? Saya juga masih bingung di antara ketika membedakan
minat saya ya lebih spesifiknya gini Pak. Saya suka seni saya suka seni. Nah, itu masuknya kemana Pak? Ke minat apa bakat? Nah, nanti orientasinya ketika saya melakukan sesuatu, oh, saya kaget, ternyata saya bisa melakukan ini. Apakah ini bakat saya? Nah, jadi berarti bisa disimpulkan juga satu minat, satu bakat bisa jadi satu gitu Pak. Saya juga heran juga dalam artian ketika Bapak bilang minat itu yang datang dari disukain, terus bakat itu yang sudah terpendam gitu. Itu kita membedakannya seperti apa? Apakah minat itu cuman sebatas aku suka melakukan hal ini? Kak, saya boleh jawab nggak Kak? Ih, boleh banget. Silakan. Siapa tuh Rafif ya? Iya. Ya, silakan. Jadi Tri, pertanyaannya kan minat dan bakat nih. Terus, jadi tuh kayak perbedaannya tuh tadi kan Tri menjelaskan bahwa dia suka di bidang seni dan ketika dia mencoba dia berpikir kalau ini bakatnya. Seperti itu kan? Menurut saya, contohnya disederhanakan aja ya, disederhanakan. Saya suka naik gunung gitu atau traveling. Itu minat saya. Untuk apa minat saya untuk naik gunung, traveling. Jadi saya tekunin seperti itu. Namun bakat itu dilihat tuh kayak apa ya? Kalau menurut saya orang lain yang melihat seperti itu. Kayak misalnya saya nggak pernah nih main basket. Saya nggak pernah main basket. Terus tiba-tiba orang lihat saya main basket, wah kamu bagus banget mainnya. Padahal itu pertama kali. Berarti kan orang melihat, wah ini dia berbakat untuk ini. Hanya saja saya tidak menekuni bakat itu. Tapi bisa jadi kalau misalnya bakat saya meminati bakat itu, saya suka sama bakat saya itu, saya bisa menjadi bisa saja saya lebih fokus menjadi pembasket profesional atau apa. Terus juga kan kalau misalnya terus kayak Tri suka dengan seni. Nah, yang saya pertanyakan untuk Tri, pertama kali Anda berseni seperti menggambar contohnya, menurut penilaian orang itu seperti apa? Misalnya bagus, berarti emang Anda berbakat pada saat melakukan pertama kali dan Anda menyukai, jadi Anda menekuni. Dan akhirnya minat dan bakat itu sejalan. Seperti itu, Tri. Terima kasih. Cakep banget jawabannya. Kita kasih apa dulu teman buat Rafif. Wah, keren. Ya, gimana Tri? Jawaban dari Rafif. Keren banget tuh. Oke, berarti sebenarnya dari jawaban Rafif dan Pak Fauzan ini konteksnya sama ya. Berarti kalau misalkan tadi contohnya sama saya, berarti juga bisa atau bagaimana Pak? Bisa apa sih? Dalam artian bisa saling membedakan minat dan bakatnya. Apa bakat itu juga dari apresiasi orang juga? Wah ini bagus nih, wah ini bisa pinter main basket nih, wah ini bisa pinter gambar atau nggak melukis. Oh ini bakat nih berarti orang. Apa cuma sebatas itu? Dan berarti minat bakat itu hanya bisa diketahui orang gitu. Orangnya yang tahu duluan gitu, orang lain yang tahu duluan, kitanya mah nggak tahu gitu. Apa gimana? Coba Rafif. Saya mau nanya, saya kan di sini konteksnya berdiskusi ya Pak. Iya. Saya coba pengen lebih mendalam aja tentang tadi yang Rafif tanyain gitu. Yang Rafif jawab. Saya pengen tahu aja ketika tadi kan konteksnya kalau kata Rafif minat sama bakat saya selaras dan seimbang, orientasinya sama, ya kan? Nah, terus kalau Rafif tadi mencontohkan naik gunung dengan basket. Nah, orientasinya pun udah beda gitu. Yang satu traveling, yang satu olahraga. Yang tadi yang dijelaskan di PPT juga udah ada tuh, ya kan? Ya Pak ya. Coba lihat di ini kan ada yang tentang nah itu tadi Pak.
Mana Pak? Nah ini tadi Pak itu Pak. Nah tadi kan ada ini apa? Psikomotorik ya Pak, bakat psikomotorik dengan kalau traveling masuknya ke apa Pak? Traveling masuknya ke apa ya Pak ya? Ya, kalau traveling bisa masuk ke psikomotorik juga sebenarnya, bisa ke kreatif juga. Soalnya itu produktif dia. Oh iya. Nah itu Pak. Berarti kan orientasinya udah beda. Orientasi udah beda itu bagaimana Rapip? Gitu loh. Apakah minat dan bakat itu harus diketahui orang baru kita menjudgment, oh minat saya ke sini, bakat saya ke sini gitu. Enggak dari kita sendiri gitu. Melaksanakan minat saya sini, bakat saya sini. Ada 2 contoh kasus yang membodo amatin tentang minat dan bakat gitu ya, karena pada dasarnya apa yang apa yang saya lakuin, apa yang saya suka, ya itu gitu kesenangan saya gitu. Jadi welcome aja. Saya jawab. Tadi Tri sudah bilang apa yang Anda sukai, ya udah Anda sukai, ya berarti itu minat Anda. Seperti itu. Nah, kalau bakat berbeda lagi. Bakat tuh kayak apa ya? Sesuatu kelebihan yang ada dalam diri Anda. Cuma bisa jadi Anda tahu, bisa jadi juga Anda tidak tahu. Seperti itu. Terus yang Anda pertanyakan apa? Ya, mungkin saya bantu jawab ya. Ya, sebenarnya intinya udah dijawab oleh Rafid ya. Tapi kembali lagi pertanyaan saya di awal, siapa diri Anda dan apa yang Anda minati, apa yang bakat Anda. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk mengenali bakat itu di sini ada namanya tes, teman-teman, tes bakat. Jadi di situ teman-teman, benar kata Rafid tadi, itu dapat dikatakan benar karena itu juga berdasarkan dari pandangan orang lain. Oh, Tri ini berbakat nih gini. Tapi dalam beberapa penelitian dan itu juga udah terbukti hasilnya yang benar-benar akurat. Jadi di sini ada yang namanya tes bakat teman-teman. Di situ juga sudah menjadi tolak ukur teman-teman. Oh, teman-teman nih sebenarnya bakatnya di mana sih sebenarnya? Apakah di bidang akademik khusus? Apakah emang benar-benar bakatnya di bidang kreatif produktif atau di kinestetik psikomotorik? Jadi di situ keluar teman-teman. Di situ teman-teman dapat melihat hasilnya teman-teman dari tes tersebut. Di situ juga dari beberapa para ahli teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut dulu PPT-nya ya teman-teman, sambil saya menjelaskan. Nah, ini masih juga bersambung dengan pertanyaan Tri tadi. Nah, untuk mengidentifikasi, di sini dijelaskan bahwasannya cara mengidentifikasi bakat teman-teman. Yang pertama yaitu harus ada yang namanya tes bakat. Nah, Tri udah pernah tes bakat belum, Tri? Sudah Pak, tapi saya lupa bakat saya bisa condong mana Pak. Nah, kenapa bisa lupa? Ya karena saya tesnya juga nggak jelas tuh. Oh, sama siapa tesnya? Sama siapa ya? Saya lupa juga Pak. Udah lama kayaknya. Jujur aja udah. Ya, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan melakukan yang namanya tes minat bakat teman-teman. Di mana di sini bakat teman-teman akan diketahui. Di situ teman-teman mengisi dengan sejujur-jujurnya, dengan apa yang teman-teman ketahui, dengan apa yang teman-teman rasakan. Di situ teman-teman yang mengisi. Jadi disitulah akan timbul yang namanya bakat teman-teman. Di situ dari hasil tes tersebut akan tampil lah. Oh, teman-teman tuh bakatnya di sini. Oh, teman-teman tuh bakatnya di bidang seni. Oh, teman-teman ini bakatnya kayak Rafif tadi di di panjat gunung ya. Nah, basket ya. Basket keren. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin Tri gimana, Tri? Oke. Lebih salah bilang gini Pak, saya sudah mulai paham nih tentang bakat dan minat. Saya juga paham tadi kalau bakat itu ya terpendam dari diri sendiri, terus kita coba-coba ngulik, oh ternyata orang lain itu bilang kita, oh ini bakat kamu nih Tri, bakat ini gini-gini. Nah
saya juga tahu perbedaan minat itu. Oh, kamu yang kamu sukain Tri tentang hal ini, kamu ikut ini, kamu apa ya, tergugah hatinya atau apapun, misalkan dari bakti sosial apapun gitu, terus kamu menyukainya tentang hal itu dan kamu melakukannya, itu adalah minat kamu gitu kan Pak. Saya juga udah ini sih Pak, berarti pada kesimpulannya ketika kita harus membedakan minat dan bakat, apakah harus tes bakat dan minat itu Pak? Apa berbeda? Apa ada hal ninja lain? Lebih spesifiknya ya pasti kan ke tes ya Pak. Tapi apakah semua orang itu melakukan tes untuk mengetahuinya? Iya, kalau buat mengetahuinya iya. Saya mengatakannya iya. Karena di situ udah apa namanya, terdapat beberapa poin-poin yang emang benar-benar nanti hasilnya keluar lah yang namanya bakat teman-teman. Nah, kalau seandainya kita makai memperkirakan, itu belum ada pastinya teman-teman. Kalau seandainya ini tadi kayak contoh Rafif, wah Tri ini jago nih main basket nih, berarti bakat Tri ini di basket. Nah itu juga sebenarnya belum menentukan bahwasanya bakat teman-teman itu di bidang basket. Seperti itu Tri. Oke mau Pak. nanya dong. Siapa Eja ya? Iya, Ya Pak, silakan Eja. bakat seseorang itu bisa dibilang maksudnya satu orang itu bakatnya cuman difokuskan dengan satu gitu loh. Apa gimana? Bisa lebih gitu nggak sih Pak? Misalnya bakat saya itu bisa bakat saya kayak menggambar atau bernyanyi kayak gitu. Oke, pertanyaan yang bagus sekali teman-teman. Nah mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat nggak dengan pertanyaan Eja? Pertanyaannya Eja, apakah kita bisa memiliki lebih dari satu bakat ya? Ya. Saya Pak Tri mau ya? jawab. Oh iya, ya. Terima dulu ya Tri. Ya silakan terima. Kalau menurut saya sih bisa ya Pak ya, karena kan katanya tuh bakat itu kan emang ada di diri kita ya, kebiasaan kita yang mungkin kita tahu atau enggak. Terus juga bakat itu kan anugerah dari Tuhan Pak ya, dari Allah. Jadi pasti bisa aja lah Pak, satu orang memiliki banyak bakat dan anugerah. Kayak contohnya ibu saya banyak Pak bakatnya, bisa masak, bisa kerja. Itu termasuk bakat kan Pak ya, walaupun ibu saya nggak minat masak, tapi masakannya enak Pak. Menurut saya sih bisa satu orang memiliki banyak bakat Pak, karena itu kan juga anugerah. Gitu Pak. Oke, terima kasih Prima. Berarti dari saya ada kesimpulan, Prima bahwasanya berpendapat kita sebagai manusia itu bisa lebih dari satu bakat karena itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Prima, jawabannya keren. Tadi Tri mau berpendapat ya? Sama Pak, saya menarik kesimpulan yang Bapak kasih tahu aja. Oke, sip. Lebih ke kalau Bapak kayak Bapak suaranya bocor. Ya, Tri, maaf ya bisa diulang Tri. Suaranya tadi masih diulang. Oke, mohon maaf Pak. Jaringan saya jelek. Saya menarik kesimpulan dari yang Bapak tadi aja, kan Bapak udah pengalaman nih, udah lulus kuliah juga tadi. Katanya Bapak kan tadi kalau menarik kesimpulan gitu berarti bakat minat juga bisa 3 atau enggak 5 gitu ya Pak. Berarti bisa lebih dari segitu apa gimana? Saya juga masih bingung Pak, bakat minat itu ada berapa? Apa yang kita asah gitu Pak. Jadi dari Bapak kan udah pernah tes nih Pak, saya mau nanya Pak, tes yang Bapak lakuin minat dan bakat itu lebih kemana dan orientasinya Bapak kemana? Apa Bapak melakukan semua minat dan bakat itu? Apa Bapak bodo amatin tentang hal itu juga Pak? Buat referensi saya aja Pak, kalau saya jadi guru bimbingan konseling SPD. Amin. Iya, menjawab pertanyaan dari Tri tadi, gambaran dasar dari tes ini adalah terdapat, jadi tesnya itu banyak Tri. Ada numerik itu yang lebih ranahnya ke arah matematika, ada yang ke verbal, lebih ke tata bahasa, ada yang namanya arsitek, yang lebih ke arah apa namanya desain. Nah jadi mungkin next pertemuan ini kita akan membahas yang namanya kecerdasan. Nah dari poin-poin kecerdasan ini
banyak teman-teman. Nah mungkin kalau buat desain sekarang itu waktunya nggak cukup ya teman-teman. Cuman saya menjelaskan sedikit aja ya teman-teman. Dari beberapa kecerdasan ini timbul dari sebuah pertanyaan-pertanyaan, yaitu berupa tes minat bakat. Nah dari tes minat bakat ini nanti contohnya dari kecerdasan numerik, nanti kita dites. Kalau seandainya nilai kita dapat dikatakan kurang bagus itu kita belum berbakat teman-teman. Mungkin tidak berbakat ya teman-teman ya. Nah mungkin ada juga kalau saya kemarin di bidang kayak desain itu, tadi mohon maaf ya teman-teman, saya juga agak sedikit lupa nih teman-teman nama tesnya apa, di kecerdasan apa. Di situ bakat saya alhamdulillah sangat tinggi, sangat baik. Jadi di situ dalam penataan ruangan, penataan barang, jadi alhamdulillah di situ minat saya bakat saya tinggi. Cuman emang benar yang saya rasakan, saya juga lebih suka sih dalam hal penataan dan sebagainya. Cuman emang benar-benar karena melihat situasi dan kondisi saya tidak memungkinkan untuk mengasahnya, karena saya udah lebih terjun ke arah konselor, karena saya udah terjunnya ke arah pendidikan, saya lebih mengasah minat yang saya geluti ini teman-teman. Jadi kurang lebih gambaran seperti itu teman-teman. Nah kalau tadi saya menjawab pertanyaan Eja, itu bisa aja. Benar sekali kata Prima tadi, kita makhluk paling sempurna diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan keahlian-keahlian, emang disuruh kita untuk mengasahnya supaya emang itu ciri khas kita. Kan di sini kita berbeda-beda semuanya, namun tetap satu. Ya, gimana Tri? Senyum-senyum Tri, aduh. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya saya lebih coba biar kayak si Rapip ada inian nih, apa ya, ada ganjalan gitu sama saya Pak. Coba Rapip. Ada apa nih? Ya, kenapa Rapip? Tadi dulu ya, sebelum Rapip masuk, gimana Eja tadi pertanyaannya sebelum kita masuk ke Rapip ya? Iya, sudah cukup. Terima kasih, Pak. Oke, Tapi Pak Rapip, oke sih Pak, saya pengen lihat mukanya juga biar saya enak juga gitu tanya jawabnya. Siti Sapuru siapa aja? Ya, silakan. Wih, Rapip. Silakan Rapip. Rapip. Sebenarnya saya ingin bertanya ke Bapak. Tapi mohon maaf Pak kalau menyeleweng. Ya, silakan Rapip. Jadi kan ada yang namanya anak indigo tuh, punya kelebihan banyak. Itu masuknya bakat apa enggak Pak? Kalau menurut Rapip itu bakat atau enggak? Anak indigo itu. Karena bakat itu adalah kelebihan yang dipunya diri kita sendiri. Berarti anak indigo termasuknya bakat atau enggak? Kalau Bapak nanya saya nanya siapa Pak? Aja indigo Pak. Rapip indigo ya Rapip ya? Suka kesurupan dia. Ini belakang saya ada setan. Iya. Buat menjawab pertanyaan Rapip tersebut, sebenarnya dari beberapa informasi yang saya terima terkait anak indigo, dari ini mohon maaf ya kalau saya salah, silakan diluruskan. Dari yang saya baca searching di Google, menurut agama anak indigo itu adalah kelainan. Jadi di situ ada sebuah penyakit teman-teman. Kenapa dia dapat dikatakan kelainan atau penyakit? Apa ya? Saya juga kurang begitu mendalam soal anak indigo. Mungkin di sini ada anak indigo kan enggak nih? Itu Pak Rapipnya sendiri indigo. Adanya anak Indiom Pak. Nah, indigo. Nah, iya teman-teman. Jadi apa ya? Kalau dapat dikatakan bakat, yaitu emang anugerah ya. Tapi dari beberapa aspek yang saya ketahui, dari sumber-sumber yang saya terima, itu adalah sebuah penyakit yang dimana harus dihilangkan teman-teman. Karena yang saya baca juga itu hidupnya tuh nggak nikmat teman-teman. Pas ke WC ketemu sama si cewek cantik, pas tidur ngeliatin ada yang berdiri di depan. Tri, kenapa Tri? Ngopi dulu ya.
Enggak Pak, kalau kelainan gimana ya Pak? Apa indigo cuman halusinasi? Apa? Menurut saya Halusinasi. Ya itu. Apa semacam kelainan kayak gitu, penyakit kayak gitu atau bagaimana Pak? Dia biasa saya aneh juga Pak, penyakit gimana ya? setahu saya penelitian indigo Bapak baca itu dari apa Pak? bukan kelainan. Bagaimana Bapak rangkum itu Pak? Enggak. Bukan Kenapa kelainan. aja? Indigo itu bukan kelainan. Kenapa? Kelebihan Pak ya justru itu. Menurut Eja gimana? Ya udah dijelasin dulu aja sama bapaknya deh. Iya, itu kan sumber yang saya terima. Mungkin Pak indigo itu dari keturunan Pak, dari keturunan dari keluarganya silsilah dia Pak. Oke. Terima kasih Ilham. Coba jawab Pak. Cuman yang saya tahu doang sih. Ya, silakan. Terima. Yang saya tahu sih indigo itu bukan kelainan Pak, melainkan itu suatu kelebihan yang diberikan Allah Pak, yang nggak bisa kita gunakan. Kayak contohnya kan dia punya indera keenam Pak, sedangkan indera kita aja cuma 5. Jadi yang menurut saya indigo itu bukan bakat, tapi bukan juga kelainan Pak, melainkan emang anugerah aja Pak gitu dari Allah, kayak punya kelebihan tapi itu bukan suatu bakat Pak gitu. Oke, terima kasih Rafif. Itulah indahnya perbedaan pendapat teman-teman. Jadi pendapat teman-teman itu nggak ada yang salah, karena di sini kita negara demokratis teman-teman. Kita bisa berpendapat. Kalau saya sendiri berpendapat ya seperti itu teman-teman. Nggak bisa gitu Pak, karena di kelas ini ada acuannya adalah Bapak sendiri gitu. Kalau Bapaknya aja masih demokratis seperti itu, bagaimana kita juga bisa demokratis Pak? Dalam artian ya kita punya arahan juga. Demokratis apanya Pak? Suara dibuka mulu. Buzzer di mana demokratis? Gaduh. Enggak, di sini kan namanya diskusi teman-teman. Ada yang namanya pendapat. Jadi kalau seandainya emang pendapat saya seperti itu, teman-teman juga bisa. Mungkin ilmu teman-teman terhadap indigo. Saya sebenarnya mohon maaf teman-teman, saya juga belum mendalam hal itu. Saya jujur, saya juga belum mengetahui lebih mendalam akan hal indigo tersebut teman-teman. Ya benar tadi dikatakan Prima, itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita mempunyai indera hanya 5 dan si anak indigo ini mempunyai indera ke-6-nya. Itu teman-teman. Pak, saya mau pendapat Pak kepada si Rafif. Ya silakan. Untuk Rafif ya, di sini kan kita membahas minat dan bakat ya Rafif ya, yang pada umumnya Rafif ya. Kalau indigo gitu sepertinya tidak cocok Rafif buat tanya di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Prima, pertanyaannya kan mohon maaf kalau menyeleweng. Elah. Ya, Iya. Ya Rafif, kalau jawaban dari saya seperti itu Rafif. Pak, yang saya baca di menurut Islam sendiri pun itu juga anak indigo itu adalah realita karunia Pak, terus syar'i juga. Nah, merupakan sebuah keajaiban Allah yang diciptakan di alam. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak berstatement itu kekurangan, kayaknya enggak deh. Itu dalam Islam aja juga udah kelebihan dari Allah. Bapak mau jadi kekurangannya, Bapak siapa? Udah Pak, nggak usah dilanjutkan Pak, lanjut aja ke topik pembahasan. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf Pak, dia begitu ditinggal orang tuanya di Jogja. Ya, mungkin gimana teman-teman? Kita lanjutkan nggak teman-teman? Lanjut Gimana, Pak. Rafif? Lanjut Pak. Lanjutkan Pak. Ya. Pak, ini emang boleh sambil makan ya Pak? Kenapa? Boleh sambil makan Pak. Ya silakan. Karena di sini kita santai. Ibnu dari saya lihat dari awal ngunyah mulu Pak. Iya lah, punya mulu Pak.
Mohon maaf orang Bapak, COVID, ini orang karena COVID. kelasnya terlalu sore membuat saya jadi lapar Pak, daripada saya ngantuk ya kan. Iya, Mending nggak saya sambil apa-apa. nyambi sambil dengerin sambil makan Pak. Bener nggak sih Pak? Iya, benar Mulki, benar. Orang COVID banyak vitamin, makannya terus punya. Iya, dengar Mulki COVID ya? Ya Pak, dia yatim juga Pak. Ya, teman-teman di sini kita doakan semoga Mulki cepat sembuh ya. Seperti sedia kala. Jaga kesehatan Mulki. Pastinya Ya. Pak, pastinya. Oke, Bapak juga baik ya Pak. teman-teman. Karena waktu kita juga nggak lama lagi ya teman-teman ya. Di sini kita lanjutkan aja teman-teman ya. Ya tadi terakhir yang dari pertanyaan Tri tadi ya yang tentang tes bakat ya. Nah mungkin teman-teman di sini saya lanjutkan ya buat presentasinya. Buat mengidentifikasi bakat itu yang pertama tadi udah saya jelaskan juga di tes bakat ya teman-teman. Nah terus juga nih tadi juga masih nyambung juga terhadap poin kedua nih yaitu observasi terhadap minat. Nah mungkin tadi juga udah saya jelaskan juga ya teman-teman. Jadi kita juga harus observasi nih teman-teman terhadap minat kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita geluti, ya kita asah, insya Allah akan menjadi berpotensi buat kita ke depannya teman-teman. Nah terus juga terdapat nih poin ketiga teman-teman, ada yang namanya latihan dan pengalaman. Nah di mana minat dan bakat ini haruslah diasah dan juga harus mempunyai jam terbang. Nah, disitulah teman-teman kita dapat meningkatkan yang namanya minat dan bakat kita dan kita juga bisa mengidentifikasi bahwasannya ini loh bakat kita, ini loh bakat saya. Nah, apakah dapat dipahami teman-teman? Paham. Ya, alhamdulillah. Ya, teman-teman, ini kita udah sampai penghujung kegiatan nih. Ada yang ingin bertanya nggak teman-teman? Kakak nggak ada gamesnya apa? Bosen nih Kak. Aduh, coba Rafif tadi bilangnya di awal. Kita mainnya di awal nih. Salahnya juga udah, soalnya teman-teman juga butuh istirahat kan, dan mungkin juga tuh kayaknya udah ngantuk, udah capek banget kayaknya ya. Lagi sakit nih. Iya Pak, nggak menghargai banget, nggak menghargai orang lagi presentasi masa makan Pak. Dari awal kenalan ngunyah mulu Pak. Iya. Nggak apa-apa. Ya, gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Kalau dari saya sih cukup Pak, karena udah cukup larut juga, udah sore banget, udah waktunya untuk istirahat, anak-anak udah istirahat untuk mandi Pak. Kayak mandi aja Mulki. Ya, terima kasih Mulki. Teman-teman yang lain? Saya rasa udah cukup ya. Nah, ya teman-teman sedikit kata-kata juga nih. Untuk menggapai dunia, hal yang harus kita lakukan adalah kenali kemampuan, asah dan lakukan teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin di next pertemuan kita akan melakukan yang namanya tes minat bakat teman-teman. Jadi supaya ini juga teman-teman udah mengetahui wawasannya minat bakat itu apa, dan nanti teman-teman juga akan mengenali apa sih minat teman-teman, apa sih bakat teman-teman. Mungkin itu di next pertemuan ya teman-teman, karena berhubung waktu juga udah malam. Tri juga udah ngantuk, Tri, Rapip juga. Pip udah mandi Pip? Ya. Kan mandi bareng Pak. Ya, teman-teman di sini ada pertanyaan lagi nggak nih sebelum saya tutup nih? Atau kita cukupkan dulu nih? Alhamdulillah sudah cukup jelas Pak. Cukup, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Diskusinya Amin ya Allah. sangat menarik sekali. Ada anak indigonya juga kita bahas teman-teman. Itu juga sebuah wawasan baru bagi saya juga. Terima kasih juga atas jawaban teman-teman. Dan mungkin itu juga menambah wawasan saya dan teman-teman. Maaf teman-teman. Ya, itu juga menambah wawasan teman-teman dan saya juga. Ya, kita akhiri ya teman-teman materi bimbingan klasikal hari ini.
Semoga bermanfaat, semoga yang sakit cepat sembuh, semoga rezeki teman-teman diperlancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sakit cepat sembuh ya. Saya tutup ya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kembali dari saya pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih ya teman-teman. Makasih, Bapak. Bapak, makasih banyak Bapak. Lagi Pak. Pak.